Kenapa firman itu jadi manusia kok tidak jadi buku saja? Nah, biasanya kalau pendeta-pendeta gereja barat, ya itu haknya Tuhan, itu aja kan. Tapi kalau di gereja timur ada jawabannya. Jawabannya dari mana ya? Dari Alkitab sendiri. Pertanyaan saya pernah ditanya Pak Mustafa dari Yayasan Paramadina, anak buahnya Cak Nur, dalam satu seminar. You harus tegas mengatakan Jesus as God or Jesus as man. Oh, tidak bisa begitu Pak. Saya bisa mengatakan Bapak harus tegas. Quran sebagai kalam nafsi atau Quran sebagai kalam lafaz. Ya tidak bisa, Quran dua-duanya, Yesus dua-duanya, saya bilang. Sama, nggak bisa tegas seperti itu. Karena soal misteri ilahi itu bukan soal ini atau itu, tapi atau bukan ini, bukan itu. Soal misteri ilahi itu sesuatu yang tidak bisa dipakai hitam putih. Tidak bisa seperti itu. Lalu saya jawab, mengapa firman jadi manusia? Saya katakan, kalau Allah jadi manusia, umat Islam agak terganggu kan? Gusti Allah jadi menungso. Bahkan ada seorang pendeta dalam suatu khotbah ditanya, mengapa Pak Pendeta Allah jadi manusia? Ya kalau Allah mau jadi kerbau apa urusanmu? Jadi Allah jadi kerbau tujuannya apa? Kerbau itu binatang yang hanya disembelih untuk korban. Kerbau itu hanya dinikmati aja, di sate atau di rica-rica atau apa. Tapi kenapa firman jadi manusia? Loh, kalau firman itu bisa jadi buku itu dikeplak tidak protes. Kenapa tidak bisa jadi manusia? Bang, manusia itu adalah makhluk Allah yang paling tinggi. Dia adalah mahkota segala ciptaan. Kalau gitu mesti ada misinya. Firman jadi manusia itu untuk mengembalikan mahkota ciptaan yang jatuh. Loh, dasarnya apa? Kejadian pasal 1 ayat 26, 27, 28 mengatakan apa? Manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Manusia diciptakan bukan gambar dan rupa Allah loh, tapi menurut gambar dan rupa Allah. Jadi Verkuil itu agak jumbo. Dalam etika Kristennya Verkuil itu dikatakan manusia itu gambar dan rupa Allah, imago Dei. Manusia itu bukan imago Dei. Alkitab sendiri tidak mengatakan seperti itu. Imago Dei itu adalah Kristus. Ibrani pasal 1, dia adalah gambar Allah yang kelihatan, yang menopang segala sesuatu. Filipi pasal 2 ayat 6, dia yang dalam rupa Allah. Jadi gambar dan rupa Allah itu bukan manusia, tapi Yesus Kristus. Firman Allah itulah gambar dan rupa Allah. Lalu manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Pengaburan makna keduanya ini menjadi tidak jelas makna inkarnasi. Inkarnasi itu apa? Gambar dan rupa Allah itu yang menjadi pola diciptakannya manusia loh. Gambar dan rupa Allah itu apa? Firmannya Allah itu loh. Nah, firmannya Allah itu Yesus. Gimana sih konkretnya? Konkretnya gini. Anda tidak bisa mengerti saya ketika saya berdiri di sini, duduk seperti patungnya Joko Dolok. Saya tidak bisa ngomong apa-apa. Ketika saya berkata-kata, ketika saya mengeluarkan firman, ada gambaran enggak dengan siapa saya? Ada. Berarti firman saya mencitrakan siapa diri saya. Firman saya mengandung suatu image siapa pribadi saya. Makanya Alkitab katakan Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang eksegesato, yang memberikan penafsiran, dialah yang menyatakan siapa Allah itu. Ketika saya berdiri, wujud saya berdiri di sini tanpa kata, Anda tidak mengenal saya. Saya mengenalkan diri lewat firman saya, lewat kata-kata saya. Nah, manusia itu diciptakan menurut polanya firman Allah. Firman Allah itu Yesus sendiri. Nah, manusia yang diciptakan menurut pola dan firman Allah ini jatuh dalam dosa. Ketika jatuh dalam dosa, lupa siapa dirinya. Makanya istrinya yang sudah mendampingi begitu lama dical-cal jadi 11 diadai plastik. Itu karena manusia lupa tentang siapa dirinya. Nah, siapa yang bekerja di belakang manusia yang lupa ini?
tidak lain dan tidak bukan kembali kepada dalangnya para pengacau, para provokator, yaitu iblis alaihi laknat tadi. Nah, iblis alaihi laknat itu juga makhluknya Tuhan, menggoda manusia, manusia jatuh. Saya pernah cerita genderuwo baidi itu, sebetulnya konteksnya juga ini, itu guyonan saya. Manusia itu ketika jatuh ke dalam dosa, dia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah ini kan sudah lupa, carut marut itu, wajahnya itu sudah carut marut, lupa siapa dirinya, seperti orang yang sedang dadi. Jadi manusia mabuk itu manusia yang dadi gitu, lupa dirinya lah. Terus ditanya, kamu siapa? Jawabannya, saya ini genderuwo baidi. Padahal nama aslinya itu Sunarto mungkin. Genderuwo baidi pak saya. Makan beling genderuwo baidi, makan semprong itu genderuwo baidi. Kemudian dukunnya tidak mampu, ini tidak mampu nyembuhin gitu. Tiba-tiba fotonya si Sunarto itu dipasang di depan. Hei, ini gambare sopo? Dia mungkin lagi sadar-sadar, baidi apa bukan? Oh ini Pak, ini Sunarto Pak. Sunarto itu siapa? Saya. Jadi kamu baidi apa Sunarto? Sunarto. Mengapa firman Allah yang adalah gambar dan rupa Allah harus turun ke dunia? Karena untuk mengingatkan manusia. Makanya Yohanes mengatakan, lihatlah manusia itu. Ece humu, lihatlah manusia itu. Jikalau manusia ingin kembali pada fitrah kemanusiaannya yang jatuh, kembali sebagai firman Allah yang diciptakan menurut pola gambar Allah, manusia harus melihat Yesus. Karena itu Yesus mengatakan, ikutlah aku, tidak ikutlah ajaranku. Akulah jalan, bukan aku penunjuk jalan. Akulah kebenaran, bukan aku pengajar kebenaran. Akulah hidup, bukan akulah jalannya kehidupan. Karena apa? Manusia dengan melihat Yesus, manusia kembali kepada pola di mana dia diciptakan. Itulah ajaran ortodok tentang keselamatan. Lalu yang lain-lain itu, di surga itu ada kenikmatan hidup, di sana selalu memuji Tuhan. Itu semua akibat dari keselamatan mendasar ini. Itu soteriologi gereja ortodok Syria. Jadi manusia kembali pada fitrahnya semua. Caranya bagaimana? Secara sakramental, manusia percaya kepada Yesus, dibaptis. Sibgatullah, dibaptis. Setelah dia baptis, kemudian manusia ini mengambil bagian dalam hidup ilahi yang dikaruniakan lewat Yesus. Lewat apa? Khidmatul Kudus, atau Qurbana Kadisa, korban kudus, atau apa? Perjamuan kudus, atau Ekaristi. Mengapa Ekaristi? Karena Ekaristi atau perjamuan kudus itu memakan tubuh dan darah Yesus. Inilah tubuhku. Bagi gereja timur, bukan ini lambang tubuhku. Manusia tidak bisa diselamatkan oleh lambang, oleh simbol. Bagi gereja ortodoks Syria, itu bukan sekedar lambang, tapi benar-benar tubuh dan darah Kristus yang dihadirkan secara rohani dalam kehidupan umat. Supaya apa? Manusia menyatu dengan tubuh kebangkitan Kristus. Dan kalau Yesus sekarang bangkit di surga dengan tubuh kemuliaannya, itu nanti yang menjadi pola kebangkitan kita. Itulah maknanya manunggaling kawula Gusti. Jadi bukan manunggal dengan zatnya Allah. Kalau manunggal dengan zatnya Allah, awas. Iblis pertama menggoda manusia, kata-katanya apa? Kalau kamu makan buah ini, kamu akan seperti Allah. Jadi bukan manusia manunggal dengan Allah zatnya itu, tapi manunggal dengan tubuh kemuliaan Kristus. Ketika kita makan darah dan daging Kristus, tubuh kita dialiri, dikuduskan, diresapi, dikuduskan, disucikan, dikuatkan oleh tubuh kebangkitannya itu. Tubuh kebangkitan yang mulia itu memberikan kekuatan kita selama di dunia untuk tubuh dan kemanusiaan kita yang lemah untuk mengarungi kehidupan ini. Jadi itu maknanya mengapa bahwa firman itu jadi manusia. Kok tidak jadi tekek saja? Kok tidak jadi buku? Lah ini ada maknanya. Nah inilah persoalannya mengenai kebangkitan
Yesus. Karena itu di gereja timur yang namanya Idul Paskah. Orang gereja timur itu punya hari raya besar itu Idul Milad dan Idul Paskah. Idul Milad itu Natal, Idul Paskah itu ya Paskah. Itu selalu meriah sekali. Saya boleh nyanyikan sebuah lagu di gereja timur, begini bunyinya. Lagu Paskah ini. Al-Masihu min bainil amwat wa wadzal mauta bil maut wa wakhabal hayata lil ladina fil kubur. Kristus anesti enekron tanaton patisas ketisentis pneumatitoin karisamenos. Al-Masihu min bainil amwat wa watiyal mauta bil maut wa wakhabal hayata lilladina fil kubur. Al-Masihum, Kristus telah bangkit, dan jemaat menyebut hakom, benar dia telah bangkit. Al-Masihum hakom, itu Paskah. Makanya kalau nanti Paskah, pergilah ke Mesir, pergilah ke Syria, ramai sekali kalau Paskah, tapi tidak ada telurnya. Kalau telur Paskah itu produknya sekolah minggu, di sana tidak ada. Nah, Al-Masihum, Kristus telah bangkit min ba'inil anwat, di antara orang-orang mati, dari antara orang mati. Wawati al-mauta bil maut, dengan kematiannya telah ditaklukkan, diinjak-injak kematian. Karena itu, hai maut, di mana sengatmu, kan gitu kan. Dalam Kristus itu maut telah dikalahkan. Wa wakhabal hayata, dan telah diberikan hidup kepada orang-orang yang mati di kuburan. Artinya, kebangkitan Yesus adalah jaminan bagi kebangkitan kita. Keselamatan yang dikaruniakan lewat tubuh Yesus itu adalah jaminan bagi keselamatan tubuh kita. Karena itu, Yesuslah satu-satunya tokoh di muka bumi ini yang tidak dapat gelar almarhum. Ya kan? Ya, silakan. Yang dijamah Thomas pada waktu Yesus menampakkan diri, itu tubuh manusianya atau tubuh kemuliaannya? Tubuh kemuliaan. Tapi tubuh kemuliaan itu bukan produk baru lagi. Itu adalah tubuh manusia Yesus yang diambil dari tubuhnya Maryam, karena sebagai anak Maryam itu, tapi sudah disempurnakan. Demikian juga tubuh kita. Loh gimana Pak, tubuh sudah ditelo nih, ya, tubuhnya di tanahnya jadi ketelanya dimakan kambing atau apa? Itu yang dibangkitkan apanya? Jawabannya jangan sulit-sulit lah. Gusti Allah iso nggawe lemah dadi menungso. Apa dia tidak bisa membangkitkan tubuh kita yang sudah jadi tanah, sudah memuai, nanti kembali jadi tubuh kita seperti ini? Karena itu tubuh yang dibangkitkan adalah tubuh kemuliaan. Ya kira-kira ginilah sederhananya. Eksistensi dari tubuh kebangkitan kita nanti, cirinya masih bisa dilihat dari ciri kita. Oh, itu tubuh kebangkitan Mas Heni. Ya mungkin lebih ganteng, itu aja mungkin. Saya tidak tahu. Tapi artinya bahwa orang tidak pangling. Mesti itu Mas Heni, itu mesti Pak Naro, itu mesti Pak Gito, itu mesti Mas Anom. Semua orang udah tahu bahwa itu tubuh kemuliaan yang dibangkitkan. Jadi luar biasa saudara-saudara. Jadi kalau Anda ngomong dengan orang penghayat kebatinan, saya bisa ngomong, saya katakan loh, dia rasane uripiku krana momor pamaring sawujud wujud langsung rambah ngilang sakalir lir manis kelawan matu endi rasane ing kono. Itu panteisme, mestinya diganti, lagu itu diganti. Rasa hidup itu adalah menyatukan diri dengan tubuh kemuliaan Kristus.
sehingga kebangkitannya menjadi jaminan kebangkitan kita. Silahkan yang pinter sastra Jawa dikalimatkan seperti itu ajaran itu, dan itu bisa dikatakan, loh, yang tadi diejek Kristen itu mengikut jreng-jreng agama watak, agama lahiriah, lalu kita ajak nembang begini dengan spekulasi yang sophisticated tentang ajaran-ajaran semacam ini. Paling-paling dia duduk begini sambil begini, nggih Romo, mesti gitu saudara-saudara. Nah, ini bisa kita gunakan forum-forum semacam ini. Kan itu tinggal bagaimana perumusannya. Makanya sudahlah, jangan jadi plagiator. Karena yang bawa kita Belanda ke sini semua ngeplek londo, sak celana-celanai melu londo. Akibatnya kita sudah punya antipati dengan Belanda. Karena itu mesti kita ditolak dulu.